Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 7 Oktober 2023 merupakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Antonia Jovita Ari. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur atas rahmat kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami sampai pada hari ini. Ampuni jika kami masih sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi-Mu melalui pikiran, perkataan, dan tindakan serta segala kelemahan kami. Berkati hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar mampu mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami dengar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Bab 1 ayat 12 sampai 14. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul dari sana ke Yerusalem yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomius dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku, hamba-Nya yang hina ini. Tuhan mendengarkan kaum miskin. Sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah nama-Nya. Kasih sayang-Nya turun-temurun
akhirnya pergi dengan tangan kosong. Tuhan mendengarkan kaum miskin. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya, untuk selama-lamanya. Tuhan mendengarkan kaum miskin. Alleluia, alleluia, alleluia. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas. Bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu."
Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Berdoa bersama Bunda. Renungan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Pesta Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Sebagai umat Katolik, pasti sudah akrab dengan doa Rosario. Bahkan mungkin banyak di antara kita yang sudah mendaraskannya setiap hari. Praktek devosi ini sudah berjalan sejak zaman Santo Dominikus, seorang pendiri Ordo Dominikan pada abad ke-12. Doa Rosario ini mendapat dukungan dari kepausan dan menjadi doa gereja yang sah pada zaman Paus Pius V. Berawal ketika doa Rosario ini dimasukkan menjadi doa dalam perang suci melawan Albigensian dan musuh-musuh gereja, khususnya yang berada di Timur Tengah. Saat itu negara-negara Eropa diserang oleh kerajaan Ottoman, sehingga terdapat ancaman yang genting bahwa agama Kristen akan terancam punah di Eropa. Menghadapi ancaman ini, Paus Pius V bersama-sama dengan banyak umat beriman berdoa Rosario di Basilika Santa Maria Maggiore. Sejak subuh sampai petang, doa Rosario tidak berhenti didaraskan di Roma untuk mendoakan pertempuran di Lepanto. Pasukan Kristen yang dipimpin oleh Don Yohanes dari Austria berhasil memukul mundur pasukan Turki di Lepanto pada tanggal 7 Oktober 1571. Hal ini berkat kekuatan doa Rosario. Sebagai tanda syukur, Paus Pius V menetapkan bahwa tanggal 7 Oktober sebagai hari pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Bapak Ibu, banyak peristiwa ajaib berkat kekuatan doa Rosario ini. Dan ini terus terjadi sampai dengan hari ini. Saya percaya tidak sedikit di antara kita yang mengalami sendiri kekuatan doa Rosario ini dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Hanya satu hal yang perlu kita ingat, bahwa doa bukan apa yang kita mau, melainkan apa yang Tuhan kehendaki. Doa terkabul tidak selalu apa yang kita mau. Karena apa yang kita mau belum tentu baik untuk kita. Tetapi yang Tuhan kehendaki pasti yang terbaik. Dalam teks hari ini, malaikat menyapa Maria dengan salam, "Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ini mengingatkan kita bahwa Maria, yang adalah satu-satunya manusia yang dibebaskan dari dosa warisan Adam oleh Allah, juga dipenuhi dengan rahmat dan karunia yang luar biasa. Sehingga bisa diartikan bahwa Maria adalah saluran rahmat dari Sang Rahmat itu sendiri, yaitu Allah sendiri. Pada dasarnya, doa Rosario merupakan doa bersama Bunda Maria untuk mengkontemplasikan wajah Kristus. Artinya, kita memandang Kristus sebagaimana Bunda Maria memandangnya. Dengan doa kontemplasi ini, kita mengenang Kristus dan karya penebusannya bagi kita manusia. Jika didoakan dengan permenungan yang sungguh-sungguh tentang peristiwa-peristiwa hidup Yesus,
Doa rosario akan membawa kita kepada pertemuan dengan Kristus dalam misteri-misterinya. Sehingga kita terbantu untuk lebih peka mengenali wajah Kristus di dalam sesama kita, terutama mereka yang lemah dan menderita. Maka marilah kita terus meneladani Bunda Maria yang adalah Bunda kita semua. Meneladani ketaatan dan kecintaannya kepada Allah dan seluruh ciptaannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar hari ini. Kiranya kami boleh semakin dikuatkan dalam iman akan Engkau dengan meneladani ketaatan dan kesalehan dari Bunda Maria. Dan kiranya rahmat-Mu memampukan kami semakin mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami dan berkata dengan kesungguhan hati bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan perantara kami yang hidup bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.